Kegiatannya apa sih? Jadi kegiatannya tuh dari mulai yang anak-anak umur 3 tahun. Oh iya. Jadi kita ada kelas-kelasnya, ada kelas kalau untuk 3 tahun sampai umur 7 tahun itu kita bilang untuk bakat dan minat. Jadi namanya kelas terpadu, itu ada tari, olah vokal, modeling. Mendapat hibah dari pemerintah, gratis berupa renovasi ini. Sanggar. Ada 3 lantai ya, 3 lantai, kemudian ada peralatan dan kostum-kostum. Ya, Gitu. Itu nilainya fantastis. Gitu. iya. Ya. Berarti kan banyak budget juga tuh Bu yang harus disiapkan. Nanti ini yang Ibu sampaikan bahwa kita juga harus punya modal gitu Ya. Bu. Oke. Jadi berdarah-darah itu maksud saya adalah tidak pantang menyerah. Naik. Harus berani merugi di awal. Karena tidak setahun 2 tahun, itu bisa waktu 4-5 tahun kita masih berdarah-darah, dan akibatnya ya kadang orang suka putus asa. Halo Sobat Budaya, semoga semua kabarnya baik saja. Senang sekali saya Maudy Kusnaidi kembali menemui kalian semua dalam podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kita membahas banyak hal mengenai seni dan budaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dan semoga melalui podcast ini dapat meningkatkan apresiasi serta mempromosikan apa saja seni-seni dan budaya yang ada di provinsi ini. Oke. Podcast kali ini masih berlangsung di Perpustakaan Jakarta, tepatnya di Gedung Ali Sadikin. Sudah pernah ke sini? Langsung aja ya ke Taman Ismail Marzuki, tempatnya nyaman sekali. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Batik LMW yang selalu mensupport dan mengangkat seni Betawi dalam fashion. Juga untuk Ivan Gunawan Kosmetik yang sudah mendadani saya hari ini. Oke. Jangan lupa untuk lihat di YouTube, subscribe, like, and follow. Juga bisa menghubungi kami di Instagram @disbutdki. Nah, pagi hari ini atau kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih soal manajemen sanggar seni budaya. Ini narasumbernya sudah tidak diragukan lagi. Pakar di bidangnya. Ini ada Ibu Budi Agustina yang disapa dengan Ibu Etin. Ibu Etin ini merupakan pendiri Sanggar Tari Ayodhyapala yang saat ini sudah menjadi Yayasan Ayodhyapala. Beliau sudah mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan seni tari Nusantara. Bahkan Yayasan Ayodhyapala ini sudah berdiri sejak 43 tahun yang lalu ya Bu Etin ya. Masya Allah. Coba Bu, ceritakan dulu deh. Jadi Sanggar Seni Tari Nusantara Ayodhyapala ini apa Bu gitu? Sebetulnya bermula dari fashion saya memang di minatnya di tari. Ya, jadi saya menari dari TK, kemudian SMP saya membuat sanggar nama, dan tahun 80 itu baru nama Ayodhyapala dan menjadi yayasan di tahun 81. Dan tanggal 24 April pastinya. Bintangnya Aries Taurus tuh Bu. Taurus betul. Oke. Udah diingat karena setelah tanggal 24 April itu kan ada Tari Dunia. Hari Tari Dunia itu tepatnya tanggal 29 April. Baik. Jadi berdirilah itu Sanggar Seni. Itu bermulanya dari berapa orang Bu, dan tari apa yang waktu itu dikasih materinya gitu? Ya, jadi semula memang hanya 100 orang pertama. 100 orang nggak hanya loh Bu, 100 tuh udah banyak ya Sahabat Budaya ya. Memang tadinya iseng untuk 17 Agustusan. Oh, ini 100 orang tuh di teman tetangga gitu. Ya, tetangga. Jadi saya bangun di area rumah saya, kemudian saya melatih anak-anak. Waktu itu saya masih SMP kelas 3. Oh, lucunya. Nah, terus ternyata sukses acara 17 Agustusan itu. Ini itu 100 orang ini anak-anak apa ibu-ibu atau atau anak-anak? Dari anak-anak sampai
anak-anak sampai usia sepantaran saya. Oh, ibu-ibunya ikutan juga, dapat nih 100 orang Jadi nih. waktu itu cuma anak-anak sih. Kemudian sampai, kan saya waktu itu masih remaja. Iya, SMP kelas 3. Enggak. Dan setelah usai saya bilang udah ya, udahan, udah terusin gitu. Terus akhirnya berjalan terus nih latihan tanpa nama, latihan. Kemudian Nah, itu tari apa tuh Bu yang dikasih waktu awalnya itu? sih tari Jawa Tengah kayak Surakarta. Oh, gaya Surakarta, karena ibu dulu belajarnya dari Belajar itu. pertama kali Oke. tari Jawa gaya Surakarta. Kemudian saya belajar tari daerah lain, Sunda, Melayu, Bali. Kemudian diakhiri dengan tari Betawi. Oh, Betawi malah terakhir Karena nih. memang Betawi di Jakarta dulu tuh di Dinas Kebudayaan DKI waktu itu di Kuningan ya, Iya. itu terakhir baru dikembangkan oleh salah satu maestro Wiwi ya seperti itu. Oke. Dan akhirnya Ayo Diapala mengembangkan bukan hanya satu daerah, seluruh etnis yang ada dari Aceh sampai Papua. Oke. Dan berkembang tahun 80 pakai nama Ayo Diapala, kemudian tanggal 24 April 81 menjadi yayasan. Jadi ini Ayu Diapala ini Sanggar Seni Tari Nusantara karena memang dari Sabang sampai Merauke ini tariannya ada gitu Bu. Dan saya Jadi ini emang untuk kelas tari anak-anak atau emang akhirnya dibuka juga untuk kelas tari yang ibu-ibu? Ini ada yang pemula kah? Apa ada yang udah penari profesional kah? Gimana sih Bu kegiatannya apa sih? Jadi kegiatannya tuh dari mulai yang anak-anak umur 3 tahun. Oh iya. Jadi kita ada kelas-kelasnya, ada kelas kalau untuk 3 tahun sampai umur 7 tahun itu kita bilang untuk bakat dan minat. Jadi namanya kelas terpadu, itu ada tari, olah vokal, modeling. Oh, jadi tidak hanya tarian. Oh. Jadi karena kalau anak-anak kecil tuh menurut pengalaman saya itu bosan kalau satu materi aja. Sehingga banyak dilahirkanlah ternyata ya none juga ada yang mantan murid Ayo Diapala. Iya. Sampai bapak artis juga ada kayak pernah. Jadi ternyata mereka punya bakat itu di bidang vokal, modeling. Iya. Kemudian ada kelas reguler itu udah mulai yang SD, 7 sampai dewasa. Kemudian ada juga yang ibu-ibu, bahkan kita mengajar juga untuk ekspatriat. Oh. Ada kerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya FIBUI. Oh iya. Jadi mahasiswa-mahasiswa. Ya. Oh. Yang belajar bahasa Indonesia di Indonesia ini, kemudian mereka dapat ekstrakurikuler tuh, ada tari, ada musik gamelan, ada tiga seru. Nah, Ayo Diapala konsen di tari. Jadi setiap wisuda mereka tuh tematis. Jadi misalnya semester ini Aceh, semester besok tuh Iya. Oke. dan kita sudah bekerja sama dengan FIB itu udah lama, 20 tahun lebih. Kalau ibu-ibu yang umum gitu Bu, yang amatir gitu kayak udah, aduh tapi udah anak-anak udah pada besar-besar, nggak ada ini mau ikut latihan nari biar badannya paling nggak bergerak gitu. Ada. Nggak dimarahin kan kalau ibu-ibu tuh sambil pikir, aduh buang bulanan, aduh belanja gitu, nggak dimarahin ya Bu ya? Kadang mereka pengennya ada khususkan ke etnis tertentu, misalnya ke Jaipongan. Iya. Banyak gerakan yang membantu mempercepat reaksingan gitu ya. Oh iya betul, jadi sebagai ini ya program langsing juga ya. Iya betul sekali. Dan yang saya alami sih dari tahun ke tahun ternyata orang asing justru lebih banyak minat ini gitu. Oh iya, senang. Nari apa tuh mereka? Mereka nggak milih-milih. Oh semua dipelajari. Bahkan ada yang sudah membuka di apa namanya di Sunday di Tokyo gitu ada. Oh jadi ada cabangnya gitu Bu? Atau dia buka sendiri gitu jadi murid? Oh selalu ada komunikasi. Lucu sekali. Mungkin memang kan passionnya ya juga soal tari kali ya Bu ya. Oke, ini saya dengar juga menerima apa CID UNESCO, menjadi anggota CID UNESCO. Ini apa nih Bu? Coba tolong dijelaskan dulu Deni. Di waktu kalau nggak salah 13 Mei 2019 yang lalu itu Ayo Diapala diundang untuk menjadi anggota
Confederation International Dance yang berpusat di Paris, jadi itu di bawah UNESCO. Jadi ini international organization ya? Jadi di bawah UNESCO, pusatnya di Paris. Jadi apa namanya, kita udah melalui kurasi pastinya. Iya, itu gimana ceritanya mereka bisa diundang gitu? Jadi mereka tuh dari rekam jejak sebetulnya. Oke. Dari media sosial, dari media-media cetak dan yang lain-lain. Dan kebetulan kita juga ada banyak kerjasama dengan KBRI dengan Kemenlu, sehingga mereka dan itu setelah Ain Diapala tuh pulang dari Spanyol, kemudian mereka kurasi banyak dokumen-dokumen yang harus kami persiapkan dan kirim. Mereka mengecek dengan sangat teliti dan akhirnya waktu itu baru satu-satunya, tapi sekarang mungkin sudah banyak. Oh oke, waktu itu satu-satunya anggota dari Indonesia. Apa Bu keuntungannya menjadi anggota dari CID UNESCO itu? Kita banyak punya informasi tentang adanya festival internasional. Kemudian juga kita diundang untuk mengikuti seminar-seminar budaya tingkat dunia, dan juga banyak diundang untuk ikut mengpublish kesenian-kesenian, khususnya tarian tradisional Indonesia. Ini menjadi salah satu cara juga untuk memperkenalkan budaya Indonesia di tingkat internasional ya Bu, dengan menjadi anggota diri. Dan satu hal lagi, sebetulnya Ayo Diapala sudah bisa menjadi tempat untuk menyelenggarakan folklore di Indonesia, Jakarta. Tapi karena 2019 itu kan terus terpotong, 2020 kan ada pandemi. Iya. Sehingga mungkin insya Allah tahun 2024 dan kita akan mencoba membuat folklore di DKI ini melalui keanggotaan kami yang di CID. Bantuan mungkin saya minta kerjasama dengan instansi terkait pemerintah kota. Iya. Dan kemarin belum lama ini Agustus lalu kan kami juga menjadi tuan rumah host bagi peserta orang-orang asing yang belajar budaya Indonesia di Jakarta. Baik. Jadi Ibu, ini kan kayak saya udah masuk sampai tingkat internasional, banyak murid-murid yang dari luar negeri juga, bahkan ada yang membuka sanggar tari seninya tari Indonesia berarti ya. Iya. Ini kan juga berarti memperkenalkan budaya kita ke internasional ya Bu ya. Nah gimana sih Bu caranya kita bisa memperkenalkan dan mengajarkan orang-orang luar ini supaya bisa mengapresiasi seni budaya tari khususnya di sini? Emang melalui perjuangan yang panjang Mbak, berdarah-darah. Ada berdarah-darahnya juga. Soalnya kalau dengernya kan dari kecil udah senang nari, 100 orang sukses, 80 membangun, 81 udah jadi yayasan. Kayaknya semua smooth gitu loh Bu. Ternyata ada berdarah-darahnya juga ya. Gimana Bu? Dulu waktu pertama kali Ayo Diapala berdiri, kita pernah tampil dulu teater arena dulu di tim, ada teater. Di tim ada. Ya. Kita pentas, saya masih pemula, jadi hitungannya merugi lah. Jadi saya punya mesin jahit, punya barang-barang tuh habis setelah pentas karena kita masih nol, masih belum punya. Maksudnya dijual Bu? Iya, dijual untuk bayar utang. Biaya. Jadi kostum gitu misalnya. Kan masih belum, kita masih belajar kemana waktu itu kan. Jadi kita belajar karena pengalaman gitu. Jadi dari situlah kita belajar bagaimana memanage sebuah perusahaan. Iya. Kita harus punya modal. Baik. Modal ya artinya modal berani bersandar. Baik. Setelah itu ditindaklanjuti dengan izin yang sebagai legalitas formal ya dari Dinas Kebudayaan. Izin untuk apa ini Bu? Mohon maaf, boleh dijelaskan? Izin supaya kita tuh diketahui dan izin ini sebagai legalitas formal untuk misalnya ada bantuan dari pemerintah dan non pemerintah yang biasanya tuh bukan ke rekening pribadi. Jadi kita membuat ditindaklanjuti ke akte notaris.
Baik. kemudian ada NPWP. Ini membentuk yayasan maksudnya jadi ada ya. Oke. legalitas Jadi sudah ada modal, kemudian secara akta hukum ya menjadi yayasan. kemudian ada modal untuk modal awal lah gitu ya. Iya. Juga kita wajib memisahkan tuh antara harta sanggar dengan harta pribadi. Baik. Itu harus dipisah. Baik. Kemudian kita juga harus punya komitmen, Iya. privasi dan punya tujuan yang jelas Baik. untuk sekarang dan masa depan. Bu, mohon maaf nih, kalau harta pribadi sama harta sanggar tuh jadi gimana nih Bu? Uang kita yang kepake gitu misalnya Bu, atau apa maksudnya? Ya betul, Oke. betul sekali. Jadi kita harus berani menyisihkan sebagai modal awal, support Iya. itu menjadi investasi bisa diambil nanti pada satu saat, karena memang nantinya ya saya sendiri sudah mengalami ya tadi jatuh bangun, berdarah-darah, kesulitan mencari partner, mitra. Tapi dengan kita tuh sering tampil, sering ikut lomba di tingkat lokal, kita sering ikut lomba Bu. Ini Mbak, jadi di situ orang jadi kenal. Oke. Ayo Diapala ini berdiri karena prestasi. Iya. Iya. Dan kita mandiri. Kemungkinan besar ya kita memang tidak pernah merepotkan pemerintah karena kita usahakan mandiri dulu. Baik. Bantuan pemerintah adalah buat kami adalah anugerah. Baik. Untuk memperlancar. Iya. Bantuan dalam bentuk apa nih Bu misalnya? Bisa support misalnya berupa barang. Mungkin dana awal untuk melakukan kegiatan. Bisa pula saya juga pernah mendapat hibah dari pemerintah gratis berupa renovasi ini. Sanggar. Ada 3 lantai ya, 3 lantai, kemudian ada peralatan dan kostum-kostum. Ya, gitu. Itu nilainya fantastis gitu. Iya. Ya, sekitar 2,6. Wow. Tahun 2019 juga. Wow. Itu tahun yang betul-betul buat Ayo Diapala Mengangkat ya, luar biasa apresiasi. Nah itu tadi rekam jejak kita. Jadi, kita juga sering ya kita menggunakan teknologi kekinian untuk mempromosikan. Jadi kita buat konten-konten kreatif yang kita publish ke medsos, Facebook, kemudian WhatsApp, TikTok, kemudian juga YouTube ya. Dan kita juga aktif mempublish lewat media massa. Baik. Untuk rekam jejak. Baik. Yang jelas. Dokumentasinya ya Bu ya. Oke. Di samping kita juga melakukan mitra kerjasama. Kata kuncinya adalah mitra. Baik, mitra bekerja sama ini dalam bentuk apa Bu? Pendanaan kah, manajemen kah, atau gimana Bu? Yang kami lakukan selama ini ada mitra dalam hal misalnya stasiun TV nih perlu barongsai. Saya nggak punya barongsai. Oh, oke. Perlu riok. Ya, jadi berkolaborasi dengan sanggar lain. Dan seniman itu kita hargai dengan honor yang layak, yang mungkin mereka tidak pernah mendapatkan. Kan kita juga mendanai dulu kan biasanya gitu ya. Kemudian mitra berikutnya adalah adanya support dari sponsor, dari baik pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian juga kita bikin MOU dan MOE dengan perguruan tinggi swasta. Dan akhir-akhir ini kita masih ada mahasiswa Institut Seni Surakarta dan Institut Seni dari Yogyakarta yang magang di akhirnya masih berjalan. Akhir Desember ini baru mereka pulang. Selama 4 bulan. Itu jadi hampir sama perapaannya dengan PSBI yang lalu yang 9 negara. Jakarta ini. Ini membuktikan bahwa Ayo Diapala dipercaya bukan hanya oleh orang awam tapi juga institusi pendidikan. Ada pengakuan.
Baik. Jadi yang sekarang Ibu lakukan berarti banyak sekali ya kegiatannya ya Bu ya. Maksudnya dari sebuah sanggar seni tari ini mencakup banyak bidang di situ. Iya, Berkembang. betul. Dan ini menjadikan tenaga profesional ya Betul Bu ya. Karena kan banyak sekali nih kalau merasa penari itu tuh bukan ini loh gitu loh, kayak hobi aja gitu misalnya. Kegiatan ekstrakurikuler gitu misalnya, tapi ternyata sudah menjadi profesi dan kalau ada apa yang dipaparkan sama Ibu sepertinya sudah menjadi sesuatu yang ini sekali ya Bu ya, apresiatifnya sangat tinggi. Nah Ibu boleh nggak kasih ininya Bu, tips-tips yang mungkin Sobat Budaya juga ada yang baru membangun sanggar gitu loh Bu, tadi yang pas di momen berdarah-darah itu. Dan tadi Ibu sempat bilang bahwa membayar honor dengan layak itu kan kata kuncinya. Kadang-kadang memang kalau kita passion, kita seni gitu ya, kita cinta gitu ya, ya dibayarnya seperti seadanya karena memang kadang-kadang apresiasi terhadap seni itu memang kadang-kadang belum gitu ya Bu. Nah Ibu tolong di-share dulu gimana caranya itu supaya bisa sama seperti Ibu gitu. Pertama tadi dengan mitra, dengan apa namanya tadi kelayakan honor, baik itu pelaku seninya maupun pelatih. Ayo Diapal itu ada dua divisi kepelatihan dan divisi entertain. Baik. Nah, jadi kami sekarang ini ada sekitar 1.300-an siswa yang setiap 6 bulan sekali atau 1 semester itu melakukan evaluasi berupa tes persiapan ujian kenaikan tingkat dan ujian kenaikan tingkat progress. Jadi itulah bagaimana cara mendidik anak-anak bisa mengetahui rincian kostum. Bayangin satu anak tuh dua tarian 1 semester. Mereka dari misalnya dapat tari Jawa sama tari Batak misalnya. Jadi nggak keliru nih antingnya Batak dengan suwangnya Jawa misalnya tuker atau tari apa tari misalnya Bali legong dipakein tari Panji Semirang gitu. Jadi mereka harus paham juga kostum. Jadi nggak hanya nari aja gitu ya. Kemudian juga kita didik mereka juga dengan pengetahuan tentang tata rias pambu. Jadi mulai dari dasar sampai tampil sampai pengantin. Baik. Pernah, boleh saya ceritain? Boleh sih. Kejadian waktu saya di Vancouver, ada acara Spotlight of Indonesia. Salah satu sesi itu adalah peragaan busana pengantin Jawa gaya Solo Basahan. Nah, pada saat itu si perias ini terhalang dengan parkir di luar, kan kalau di sana derek pergi dari, jadi bawa barang gitu masuk ke dalam mobil ditinggal di daerah akhirnya dia ngurusin. Waktu itu Ibu konsul jalannya masih saya ingat Bu Binarti pensiun bilang Bu Etin kalau ini bisa enggak, karena kalau ini enggak ada besok saya udah nggak jadi konsultan. Dan ini sudah setahun yang lalu acara ini sudah dipublish, jadi dijual tiketnya. Jadi nggak boleh mengecewakan. Jadi Ayo Diapal itu mengisi kegiatan tarian. Dan ada nggak yang bisa? Ada Bu, kostumnya ada, dicari ada. Akhirnya kita yang dandanin, anak-anak kita semuanya bisa. Selamatlah sudah. Itu salah satu yang berkesan nih. Tahun 2004. Itu saat-saat genting loh. Jadi bukan berarti pengetahuan tentang seni itu tidak ternyata bisa menyelamatkan situasi ya Bu. Dan kita belajar tata rias itu sampai yang fantasi. Itu. Kemudian kita ajarin mereka juga dengan membatik. Jadi mereka bisa apa namanya? Bu, ini berarti dari zero to hero ya Bu. Maksudnya dari apapun yang berkaitan dengan dalam seni tari itu Ibu buka kelasnya gitu ya Bu ya. Ada kelas tari. Ada olah vokal, ada modeling anak. Nah maksudnya walaupun hanya kelas tari tapi jadi tahu soal batiknya, soal tata riasnya, kostumnya. Dimana kadang-kadang kan penari aja bagian kostum ada bagian kostum gitu loh Bu. Jadi kan nggak perlu tahu, apalagi kalau ternyata ilmu yang kita tahu itu bisa menyelamatkan situasi gitu, bisa dengan makeup sendiri dan akhirnya bisa menjadi penampil gitu ya Bu. Jadi kita ibaratnya tuh kita mengarah ke industri kreatif. Makanya kenapa kita dibantu oleh Finland dan ekonomi kreatif waktu itu Bekraf, sekarang kan dari Kemenparekraf. Bukan sanggarnya, tapi ekonomi kreatifnya gitu. Karena kita
menghasilkan SDM yang boleh dibilang tidak lengkap sih ya, tapi hampir lengkap karena mereka punya ilmu yang banyak. Iya. Itu aja. Iya. Kalau misi budaya mereka menjadi host, Iya. mereka menjadi MC sendiri. Baik. Dan mereka juga bisa main musik. Ya kan? Jadi kita kelas musik di Ayo Diapalah ini sudah mulai dirintis, misalnya belajar piano. Mereka dapat akordeon. Mereka belajar biola, mereka dapat tehian. Iya. Jadi yang berangkat ya akhirnya itu anak-anak itu. Jadi mereka punya kesempatan. Baik. Di lokal maupun nasional dan internasional. Dan kita aktif juga mengikuti berbagai macam lomba, event-event tadi. Dan juga kegiatan yang kita buat sendiri. Seperti apa? Pelatihan buat calon pelatih dan penari profesional. Itu kita lakukan hampir 2 tahun sekali. Jadi ada workshop untuk pelatihnya juga. Dan kita ngambil maestro-maestro. Atau memang pelaku-pelaku yang sudah kita anggap mumpuni. Baik. Itu udah sering kita lakukan. Ya, tapi untuk bisa seperti itu kan proses yang Ibu bilang tadi berdarah-darah itu ya Bu. Maksud saya gini, mungkin Sobat Budaya di sini juga ada yang pemilik sanggar ya Bu ya. Maksudnya mungkin dari sekadar hobi gitu. Terus kan kalau Ibu bilang tadi honornya harus layak. Ini udah pakai profesional gitu. Berarti kan banyak budget-budget juga tuh Bu yang harus disiapkan. Nanti ini yang Ibu sampaikan bahwa kita juga harus punya modal gitu Bu. Oke. Jadi berdarah-darah itu maksud saya adalah tidak pantang menyerah. Naik. Harus berani merugi di awal. Karena tidak setahun 2 tahun itu bisa waktu 4-5 tahun kita masih berdarah-darah. Dan akibatnya ya kadang orang suka putus asa. Tapi karena saya merasa bahwa banyak prestasi yang sudah kita raih. Itu prestasi pertama itu dulu lomba jaipongan Sejabodetabek, Pak Bung Gumira di Ancol. Saya termasuk salah satu penarinya. Oh, Ibu masih nari tahun 82. Oke. Gitu. Jadi itu prestasi pertama waktu itu dapat piala di dalam negeri Amir Mahmud waktu itu. Oke. Nah Bu, ini kan tadi Ibu sudah jelaskan kita emang bicara soal manajemen sanggar seni budaya ya. Tadi Ibu juga sudah jelaskan bahwa kelas-kelas itu besar, banyak pilihannya, hampir seperti apa tuh namanya ya Bu, galaya, pokoknya segala ayak gitu ya. Palu gak ada. Palu mau apa juga gak ada gitu kan ya. Itu kan semua disiapkan dan semua yang berkaitan dengan seni gitu ya Bu ya. Nah kemudian Ibu juga tadi sudah bilang ini kan banyak sekali aktivitasnya. Ujian kelas, kenaikan tingkat, lomba ke luar negeri, bawa misi budaya gitu ya Bu ya. Banyak sekali kegiatannya. Nah ini kan tentu akan banyak sekali tantangannya Bu. Ya. Untuk memanage ini semua kegiatannya. Ini Ibu gimana? Tadi ada divisi pelatih, divisi entertainment. Nah ini gimana nih Bu? Apakah Ibu punya, jangan-jangan Ibu punya negara sendiri? Maksudnya ada strukturnya negara Ayo Diapalah karena ini ada banyak sekali. Coba di-share dong Bu, ini gimana ya supaya bisa semua berjalan dengan baik? Tentunya kalau sebuah yayasan itu ada susunan organisasi. Iya betul. Ya. Jadi itu yang kita optimalkan dan kita selalu merevisi terus. Memang tidak tidak sampai 100% sempurna ya, karena 100% itu punya dari awal. Betul. Jadi kita selalu mengevaluasi, kita harus berani mencoba siapa yang memimpin di atas, karena kebetulan saya masih dipercaya sebagai ketua umum yayasan. Kemudian saya coba beberapa orang, ternyata ini nggak bisa, akhirnya saya ganti dan sekarang alhamdulillah posisi itu sudah semakin mantap dan ada job list yang jelas. Jadi siapa bagian keuangan, siapa bagian legal, bagian sekretariat dan seterusnya. Kemudian bagian pelatihan ada tari, musik, vokal, ada membatik dan seterusnya. Kemudian ada desain grafis. Ya, ini bagian untuk promo ya Bu ya. Itu ada orang-orang yang pegang.
sehingga kita kompak. Kemudian kita juga ada koperasi kecil-kecilan untuk mensupport pelatih-pelatih kami mencapai pendidikan yang akademis. Jadi tapi itu tidak di-expose siapa yang pinjam, karena kita ada pinjaman untuk pelatih, untuk mereka kalau tugas akhir kan perlu pendanaan. Kita pinjemin tanpa bunga, kan dicicil dengan PY-nya dia gitu. Berkarya, nanti honoriumnya dipakai untuk itu. Dan kami juga mensupport karya-karya baru yang dihasilkan oleh anak didik kami. Dan kami publish besar-besaran sehingga menjadi tarian yang sangat populer. Itu DKI khususnya dan Indonesia. Luar biasa. Ibu, ini senang sekali loh dengar Ibu Entin cerita ya mengenai perjalanan Sanggar Seni Budaya Ayodhya Pala ini, karena rasanya ikut turut bangga gitu bahwa beliau bisa membawa seni budaya ini ke tingkat internasional dan diakui secara resmi gitu ya. Dan ini bisa membawa apresiasi kepada para penari atau praktisi seni ya, apapun itu, karena yang nggak cuma tari, soalnya tadi banyak sekali yang terlibat. Dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua berkarya dan tetap semangat. Seperti tadi Ibu bilang, tiap mau capek kepikir waktu wah prestasinya udah menang ini, wah udah bisa ini, dipercaya menjadi ini, nggak boleh berhenti. Mungkin kira-kira begitu ya Bu ya. Itu bisa menjadi salah satu tipsnya untuk para sobat budaya yang mungkin baru menapaki atau malah jadi penari juga. Siapa tahu bisa menjadi pendiri sanggar seperti Bu Entin. Kan semakin banyak sanggar semakin seru ya Bu ya, supaya semakin banyak yang terbuka bisa bergabung dan menjadi para penari. Ibu terima kasih banyak sekali obrolannya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa sharing-sharing pengalaman-pengalaman yang lainnya. Sehat-sehat terus ya Bu ya. Amin ya. Terima doanya sama juga dengan Bapak. Amin juga, makasih udah didoain balik Bu. Baik Sobat Budaya, senang ya kita udah ngobrol-ngobrol sama Bu Entin dari Sanggar Ayodhya Pala. Mungkin jangan-jangan nih Sobat Budaya adalah anak muridnya Bu Entin juga nih, sama guru-guru ya. Udah 43 tahun, hampir 44 tahun nih, siapa tuh adalah salah satunya. Selamat berkarya terus dan semoga ini apa yang sudah kita sampaikan di obrolan podcast ini bisa menjadi semangat juga buat kita para seniman-seniman yang baru melapaki, supaya jangan putus asa dan siapa tahu bisa tetap berprestasi seperti Sanggar Ayodhya Pala. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share podcast budaya ini. Tentunya kita akan terus memberikan informasi-informasi menarik dengan tema-tema yang beragam. Silahkan langsung hubungin aja di Instagram kita di @disbudtki untuk informasi selanjutnya. Dan sekarang kita pamit dulu, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah.